Sahabat BDKA yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi bersama Keila sekeluarga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Asik nih, teman-teman, kalau kemarin kita diajak untuk berserah penuh kepada Allah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana hidup manusia tanpa pencerahan kepada Tuhan. Menarik sekali, bukan? Apakah hidup manusia akan lebih bahagia karena bebas berbuat sesuka hatinya? Mari kita siapkan hati dan pikiran dengan Alkitab terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap? Shalom anak-anak, kita jumpa lagi di dalam renungan berpetualang dalam kerajaan Allah. Sebelum memulai renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk boleh berjumpa dengan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, Engkau yang memimpin segenap pikiran dan hati kami. Engkau juga tolong Ibu yang menyampaikan firman Tuhan, agar semua yang dikerjakan boleh seturut dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di cerita yang lalu kita sudah mendengar berita bahwa bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir dengan tangan Tuhan yang teracung. Akhirnya mereka berjalan di padang gurun selama hampir 2 tahun. Saatnya mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Wah, sesuatu yang luar biasa ya anak-anak. Tapi anak-anak, sayang sekali ketika waktu tinggal sedikit lagi bagi orang Israel untuk bisa masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka, mereka tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Tuhan menjadi marah kepada mereka dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Wah, begitu sayang ya anak-anak. Sudah 2 tahun hampir masuk, tidak jadi, tidak diperbolehkan. Tuhan menghukum mereka dengan menyuruh mereka kembali lagi ke padang gurun, dan kini mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Bangsa Israel menjadi berkabung, mereka sangat menyesal, tapi Tuhan tidak mengubah hukumannya. Penyesalan bangsa Israel tidak mengurangi ataupun mengubah hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan. Ketika malam tiba, bangsa Israel berunding. Mereka sedang mencari jalan keluar. Bagaimana ya? Ini sayang sekali loh. Kita ini tinggal selangkah lagi loh. Kemudian mereka mengambil satu keputusan. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi. Kemudian mereka naik ke puncak gunung. Mereka berkata, kami memang sudah berdosa terhadap Tuhan. Mari sekarang kita maju. Kita akan mendapatkan tanah ini sesuai dengan janji Tuhan. Bapak Musa mengingatkan mereka,
Kenapa sih kalian ini kok bertindak seperti ini? Jangan, Tuhan tidak ada di tengah-tengah kamu. Tuhan tidak menyertai kamu. Kamu akan kalah. Tapi bangsa Israel sudah tidak lagi memikirkan perintah Tuhan. Tidak lagi mendengarkan omongan Bapak Musa. Mereka berpikir kalau ini tinggal selangkah lagi. Kami sekarang percaya kepada janji Tuhan. Kami berani melawan orang Kanaan dan orang Amalek. Kami mau maju. Kami pasti bisa. Tuhan sudah berjanji akan hal itu. Itu yang ada di pikiran orang Israel. Orang Israel berusaha untuk menghindari hukuman Tuhan. Orang Israel berpikir, Tuhan sudah berjanji, kalau sekarang kami percaya, kami harus bergerak maju. Apa yang terjadi dengan orang Israel? Anak-anak, ketika orang Israel naik ke puncak gunung, orang Kanaan dan orang Amalek balik menyerang mereka. Dan orang Israel kalah berperang. Mereka tercerai-berai, mereka lari sampai ke Horma. Dari cerita ini anak-anak, kita bisa melihat ketika bangsa Israel sudah berdosa kepada Tuhan dan mereka merasa aku bisa berbuat menurut keberanianku, menurut kekuatanku. Toh ini tinggal selangkah lagi. Ternyata tidak demikian. Seharusnya orang Israel kalau sadar dirinya sudah berdosa kepada Tuhan, mereka harusnya apa? Minta ampun kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang adil tidak pernah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tapi Tuhan kita juga kasih. Artinya Tuhan akan mengampuni ketika orang berdosa datang kepada Dia memohon pengampunan. Anak-anak, kita juga sebaiknya jangan mencontoh bangsa Israel yang demikian. Ketika kita berdosa, kita minta ampun ke hadapan Tuhan. Allah mau mengampuni. Dan ketika kita minta ampun, Allah pun akan mau menyertai kita. Jangan kita pernah berpikir, dengan kekuatanku, dengan keberanianku, dengan kepandaianku, aku pasti bisa. Tidak anak-anak. Tanpa penyertaan Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Apapun yang akan kita lakukan, jika tanpa penyertaan Tuhan, itu semuanya akan sia-sia. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, melalui renungan pada hari ini kami boleh diingatkan untuk kami terus taat kepada Tuhan, memegang teguh janji Tuhan, dan kami terus memohon penyertaan Tuhan agar ketika kami melangkah di dalam kehidupan kami, semuanya itu tidak sia-sia, tetapi boleh menggenapkan rencana Tuhan atas hidup kami masing-masing. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus bisa taat kepada Tuhan dan terus mendengar perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah kita sungguh luar biasa. Dia bukan hanya menciptakan manusia, tetapi juga memelihara
dan menyertai semua orang yang berserah penuh serta taat kepada Allah. Kila merasakan bahwa tanpa Tuhan, hidup Kila tidak ada gunanya. Nah, kalau Allah begitu baik kepada kita, maka kita wajib taat kepada Allah, bukan? Saat teduh setiap hari adalah salah satu sikap taat kepada Allah. Maukah teman-teman bersama Kila belajar hidup taat kepada Allah setiap hari? Besok kita akan belajar dari Bilangan 16 ayat 1-17. Yuk, kita persiapkan. Bye-bye.